aturannya. Tapi ada aja orang yang melanggar. Apa sih penyebabnya itu? Pertama, kebiasaan. Karena udah biasa, saya membuang sampah sekecil ini udah biasa dari kecil. Nggak jadi tidak pernah dimarahin sama mama. Dibuang sampah kemana pun nggak apa-apa kata mama. Ya kan? Ya kan udah jadi kebiasaan, udah mendarah daging, merasa tidak bersalah saat membuang sampah sembarangan. Meskipun sekecil apapun sebenarnya lebih alangkah baiknya membuang sampah itu pada tempatnya gitu, karena itu kebiasaan itu sangat berpengaruh terhadap pola hidup kita sehari-hari. Seperti misalnya di Jepang, ibu pernah ya tinggal di Jepang ya 3 tahun, anak kecil, anak SD itu mau pipis atau anak TK mau pipis atau enggak, mereka tetap harus ngantri di WC, harus ngantri, mau pipis mau enggak, pokoknya harus ngantri. Jadi nggak ada bahasa anak lari-lari sekarang waktunya pipis ya, itu di Jepang ya. Anak udah terbiasa, anak-anak nggak mau pipis tetap harus ke WC, harus nabung. Karena apa? Karena itu salah satu apa? Menumbuhkan karakter, kalau waktunya pipis ya harus pipis, mau pipis coba dicoba dulu. Ada senseinya seperti itu. Coba dicoba dulu. Kan anak ibu yang kedua itu TK ya saat itu. Coba dicoba dulu, ayo ngantri. Kata sensei aku nggak mau pipis, coba dulu ke WC, harus pipis, harus jongkok, ditunggu beberapa menit. Ada nggak ada? Ya udah, yang penting udah ke WC, dan itu wajib semuanya harus. Nah kalau kita apa? Ayo pipis, ayo bola sebelum ngompol, makanya di Jepang nggak ada anak TK ngompol di kelas, karena itu udah terbiasa di sini. Waktunya cuci tangan semua, habis sebelum main cuci tangan dulu, mau main cuci tangan dulu. Nggak ada di Jepang tuh penyakit tipes, nggak ada, karena memang bersih orang-orang yang kalau di Indonesia tuh udah biasa merasa tipes. Itu tipes itu dari apa? Karena kurang bersih, dari makanan, dari jajanan, gitu kan. Nah seperti itu, karena itu tuh penting, pola kebiasaan sehari-hari itu penting membangun karakter. Makanya orang Jepang itu, ibu di Jepang itu jarang melihat sampah berserakan di mana-mana. Ada spot sampah di sini, spot jauh sampah terjadi saat berjalan, saat jalan-jalan kemana-mana, sampah itu di tas ibu itu, tas kita itu penuh dengan sampah. Di rumah baru bisa dibuang itu sampah. Kalau kita mah apa? Ya, habis jajan lempar sini, habis makan ini lempar situ, borong cari tong sampah. Padahal tong sampah banyak di sini itu. Tapi karena itu kebiasaan tadi tidak ditanamkan sejak kecil. So, akhirnya kalian masih pada kecil kan? Ya, masih pada kecil. Jadi tanamkan kebiasaan hal-hal yang seperti itu, biar nanti kebiasaan dari kalian itu tertular sama anak keturunan kalian. Dari hal yang kecil dulu, membuang sampah pada tempatnya, terus sopan santun pada orang yang lebih. Itu tuh nanti dilihat sama anak keturunan kita, sama adik-adik kita kalau sekarang kita belum punya ya, sama adik kita, terus sama siapapun, indah gitu kelihatannya seperti itu ya. Terus di sini lagi apa lagi? Kurang sosialisasi, kurang gaul. Kata dia gitu ya gitu, nggak mau melihat dunia luar, padahal udah ada aturan, tapi kurang tahu dianya ya. Seperti makanya kita harus lebih melihat dunia luar. Seperti ibu ngasih contoh tadi tuh, lihat tuh orang Jepang mah bersih tempatnya, keluar rumah itu ibu jarang sekali melihat sampah sudah satu nggak ada sampah bekas ciki, nggak pernah ada. Karena memang seperti itu ya, disiplin orang-orangnya ya. Nah kita kan perlu melihat dunia luar, yang kenapa ya negara ini tuh bersih, oh karena orangnya seperti ini, harus bersosialisasi dengan luar seperti itu. Di sini rendahnya kesadaran terhadap norma, sudah tahu aturan-aturannya seperti apa, sudah tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh dilakukan, tapi tetap dilakukan karena kurang apa? Kurangnya ada kesadaran dalam diri kita ya, rendah kesadarannya, merasa biasa aja seperti itu. Ditanamkan ya dalam diri kalian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, karena itu bukan buat siapa-siapa, buat kembali lagi buat kalian sendiri ya. Jangan merasa terpaksa ngikutin aturan itu, karena aturan itu apa? Aturan itu kembali kepada kita, karena untuk mencetak karakter yang lebih baik, lebih disiplin seperti itu ya. Adanya tekanan dari lingkungan ya, dan jelas ya, seperti misalnya udah biasa di lingkungan ini membuang sampah kemana aja bebas.
Bisa jadi juga orang yang melanggar peraturan mencuri, dia tekanannya dari lingkungan apa? Karena dia merasa punya kewajiban yang harus dipenuhi, seperti anak di sini harus makan, sedangkan dia tidak punya pekerjaan dan terpaksa dia harus mencuri. Ya, kalau bisa semepet apapun, sesusah apapun, jangan pernah mencuri. Tapi kebanyakan orang-orang yang melanggar itu seperti mencuri itu ada tekanan-tekanan di yang lain, seperti dia butuh makan, dia harus membiayai keluarganya. Itu adalah salah satu tekanan lingkungan ya, sehingga dia melanggar peraturan. Selanjutnya, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Karena udah biasa, karena udah jadi karakter saya itu kayak gini, dan dulu juga sama mama nggak pernah dimarahin kok bawa sampah pada tempatnya. Nah itu udah jadi apa? Sudah nggak bisa mengendalikan dan jadi refleks, ya nggak sih? Udah refleks ya? Tahu makan teh, buang aja. Padahal udah tahu, padahal udah ibu Mira ingetin, tapi kenapa saya ini sudah nggak bisa, susah mengendalikan, tapi harus mengingatkan sama diri sendiri ya. Kalau kalian sudah mengendalikan, berarti harus mengingatkan diri kalian sendiri. Oh ini nggak boleh nih, kata si ibu nggak boleh seperti ini, gitu kan? Itu salah satu penyebab. Ada berapa? Ada 5 ya. Kebiasaan. Sebutkan penyebab pelanggaran norma. Kebiasaan, sosialisasi, rendahnya kesadaran terhadap norma, adanya tekanan dari lingkungan, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya, itu adalah penyebab apa? Pelanggaran. Nah, sekarang kita mulai ke diskusi ya. Maka memutar saja di sini, berikan 3 contoh pelanggaran norma di lingkungan rumah, di sekolah atau pesantren, apa aja pasti tahu kan, tadi sudah disebut ya. Nah itu maksudnya pelanggaran apa? Pelanggaran norma muka, norma kesopanan kan, norma kesusilaan kan, ditulis ya, misalnya membuang sampah sembarangan, maksudnya kemana gitu ya. Terus buatlah sebuah poster yang berisikan ajakan atau pengingat untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma. Tadi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, gambar tong sampah, terus ada kalinya, terus dilarang berisi, ada gambar rumah sakit kecil, terus orang lagi tutup. Bikin poster sebagus mungkin ya, karena ada nilai buat kelompok masing-masing ya. Pilih mungkin satu orang yang pintar menggambar ya, dan minimal 3 contoh masing-masing dari pelanggaran norma. 1 kasih contohnya ya, tolong ya. Tolong buat kelompok. Siapa yang tulis, yang bagian sekretaris yang tulisnya? Bagi yang kurang mengerti, mangga silakan tanya sama itu ya. Pelanggaran apa aja yang sering dilanggar? Misalnya di pondok pelanggarannya apa yang sering dilanggar sama kalian? Di sekolah apa ya? Terus di apa lagi? Di lingkungan kalian, di rumah apa saja ya? So, bagi yang ini, bagi yang sekretaris kelompoknya silakan, karena mungkin waktunya cukup ya, silakan. Berunding. Siapa yang bagian ini? Kasihnya waktunya satu, dikasih 30 menit. Kasih nama kelompok. Iya, kasih nama kelompok, terus nama-namanya ya. Di sini. Bisa gini, sebelahnya di sini ininya apa? Keterangan pelanggarannya di sebelahnya, gambar posternya ya. Jadi di sebelah keterangan pelanggaran, di sebelahnya lagi poster ya. Ayo siap. Waktunya 30 menit untuk menggambar dan mencari itu mudah ya. Tadi siapa tugas yang dikasih tugas untuk ini menggambar? Ya. Berapa? Sejauhnya pakai itu aja nggak apa-apa. Ada yang mau
mau pensil nggak? Itu pakai pensil aja, kasih teh. Pensil sama penghapus ada. Ya, bagus gambarnya. Kan buat kalian itu. Tanya sama temennya, kamu mau ini nggak? Ada yang ditanyakan boleh sama ibu bertanya. Kasih masukan temannya apa aja. Kalau kerja kelompok ini jangan kerja sendiri, tapi bareng. So, buat yang ini dia kasih tahu seperti pelanggaran apa aja yang dipikirkan. Ayo, pelanggaran apa aja? Ada yang ditanyakan sama ibu? Kalau yang susah menggambar pakai pensil, jadi bisa kalian hapus kalau ada yang salahnya ya. Kenapa? Ayo. Kalau kelompok ini bantu gambar siapa? Yang susah dulu menggambar dulu, ya benar nggak? Ya nanti kalau keterangan kan bisa ditulis sendiri ya. Kalau menggambar itu kan perlu waktu yang tenang lama, jadi menggambar dulu boleh bikin poster dulu. Kenapa? Tulis contohnya jadi sebelahnya ini apa? Poster sebelahnya contoh-contoh pelanggaran ya. Ini bagian menggambar siapa? Ya, itu bagian dulu yang menggambar siapa? Ya, bagus. Yang menggambar saya apa? Mau menggambar apa pelanggaran rumah sakit? Yang keras apa? Boleh. Jadi orang merokok tadi siapa? Ini katanya. Bikin foto diramas aja begini. Ya kan? Ayo waktunya 30 menit, mungkin sekarang sudah 30 menit. Tadi 35 menit ya. Yang menggambar dulu deh. Kasih itu kalau bisa menggambar dulu, karena menggambar dulu butuh waktu. Ayo menggambar dulu. Kita menggambar dulu karena kalau menggambar butuh ketenangan. Di belakang mau di bawahnya juga boleh. Nanti nama-nama kelompoknya tolong ditulis ya. Nama-nama kelompoknya, nama-nama kelompoknya ditulis. Ayo. Jangan lupa pada mulai. Ayo mulai menggambar, waktunya tidak lama. Masih lama sih dulu. Sebagus mungkin. Bagi yang kurang mengerti boleh ditanyakan lagi. Kan setelah menggambar kalian harus mempresentasikan apa yang kalian gambar dan apa yang kalian tulis. Harus mempertanggungjawabkannya. Ayo cepetan, jangan buang waktu ya. Kenapa? Belum. Sebisanya saja. Jangan ini kalau kamu menggambar selalu senang kan? Nah, kayak senang aja gitu, nggak apa-apa. Jangan berpikir sok dibilang jelek, enggak. Kamu lebih baik karena kamu yang mengerjakan.
perhatikan masuk ke kesusahan ya yang bernomor ya tidak melaksanakan itu sebenarnya norma hukum juga bisa ke norma hukum juga masuk karena kan ada aturan ya kan kalau nggak kan nanti ada sanksi kalau yang namanya keputusan kan selalu ada sanksi ada kewajiban kan kalau bikin itu kewajiban di sekolah. Ya, nanti setelah ini kita diskusi ya. Oke. Memang nggak dimulai saja, semampunya saja. Ibu menghargai kerja keras kalian apalagi yang menggambar. Jadi jangan takut karena kamu yang menggambar buat teman-temannya tolong hargai ya usaha temannya ya. Tolong hargai usaha temannya. Ayo yang menggambar harus percaya diri. Buat temannya tolong hargai ya. Semangatin temennya yang menggambar. Ayo, mulai. Ayo, kamu bisa, kamu pintar. Bisa. Buat teman-temannya, tolong hargai temannya yang menggambar. Jangan ada komen-komen yang menyakitkan hati temannya. Kenapa? Oh, ayo, semangat. Karena waktu terus berjalan, anak yang soleh dan soleha tolong semangat dan fokus ya. Ada yang tanyakan? Tolong persiapkan setelah ini siapa yang mau presentasi berdiri di bangku aja ya. Kalau ini posternya tentang apa? Oh, ya mungkin ada poster ya. Kalau kesulitan, nggak apa-apa, bisa mengajar jalan apa? Kalau misalnya ya, sudah mulai tuh. Mau apa atau apa? Yang sekiranya paling cepat apa boleh ada posternya foto kan.
Kenapa? Habis lagi. Udah tadi bagus. Gak percaya diri. Gak boleh harus percaya diri, ayo. Ini harus percaya diri. Karena waktu terus berjalan. Lakukan sebisanya. Warna. Siapa itu yang mau warna? Ya, ayo. Warnain. Kalau masih ada waktu lebih bagus dikasih warna. Tapi kalau enggak juga bagus. Ya. Yang penting pesan dari posternya tersampaikan itu kan. Yang paling penting itu ya. Masalah bagus atau enggak mah itu mah kembali ke persepsi masing-masing ya. Tapi yang jelas yang menggambar itu dan berusaha untuk membuat yang bagus. Tapi kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria kalian, jangan pernah komen yang menyakitkan orang lain. Hargai karena teman kalian itu udah mau menggambar karena kalian gak mau kan, ya kan? Ya. Kalau yang sebagian menggambar, yang lainnya memikirkan pelanggaran apa yang sering dilanggar, nanti tinggal dipindahkan kertasnya, ya enggak? Ya kan? Kalau itu sebagian lagi fokus menggambar, sebagiannya bisa fokus ke pelanggaran yang sering dilanggar apa aja. Jadi saat sudah selesai menggambar, tinggal memindahkan, ya enggak? Ayo, maka buat yang lainnya bisa fokus dan memikirkan pelanggaran apa yang sering dilanggar. Nanti tinggal ditulis nanti di kertasnya. Jadi biar gak usah nunggu waktu lagi untuk buat mikir. Kenapa? Kalau yang udah tadi berapa ada hukumannya kan? Kalau yang itu biasanya selalu tergantung. Kalau misalnya kalian tinggal di lingkungan yang ada artinya, kalau misalnya kamu berjamaah tapi dapat hukuman berarti itu udah melanggar hukum kan, berarti sama hukum. Kalau nggak sopan kan berarti juga ya kalian nggak sopan kan sendiri melanggar kesopanan. Tapi kalau misalnya ada hukumannya berarti itu udah masuknya sama hukum.
ya 6 menit lagi kita akan melakukan diskusi ya. Jadi tolong untuk yang bertugas menggambar bisa dipercepat ya. Tapi nggak usah seperti apa sebisanya, nggak usah terlalu perfect. Tolong teman-teman di sampingnya jangan banyak komen, kasih semangat aja ya. Kasih semangat temannya, hargai kerja keras temannya. Ya, ini udah selesai. Dan ini mau maju-maju. Ayo cepet kasih tulisan saja. Terus tanda kali, kasih tanda kali gitu. Di sininya kasih tulisan. Hah? Organik? Anorganik. Kalau organik itu buah-buahan, kalau yang plastik itu yang daur ulang biasanya bukan organik. Kalau bisa bikin non, pakai non organik, non organik. Itu bagus. Sudah, mau ambil gambarnya? Semangat. Nah, di sini tinggal dipindahin, ya ke sana ya. Jadi nanti kalau usah mikir lagi, ini waktunya sebentar lah. Ada tulisan dilarang merokok. Ayo sayang, sore-sorenya sebentar lagi waktunya. Ya, gambarnya ini. Ayo. Ibu kasih 3 menit lagi ya. Karena setelah itu kita adakan diskusi. Kelompok 1 mana? Sudah? Ini lagi ya. Kelompok 2 aman? Kelompok 2 aman? Aman kan kelompok 2? Aman, ayo. Kelompok 3 sudah? Sudah belum? Kalau waktunya sebentar lagi ya. Buanglah sampah pada
20 sudah. Waktunya karena sebentar lagi. Jadi pelanggarannya udah ada yang tulis, ya, tinggal kita silakan. Ayo silakan. Mudah-mudahan ini pelanggaran-pelanggarannya ada, kan itu tadi sudah bilang. Yang satu menggambar, yang lain memikirkan pelanggaran apa, yang lain udah ditulis. Jadi tinggal saya yang bilang bisa menulis pelanggaran. Sok sekarang pikirkan pelanggaran apa aja, pondok apa aja yang harus yang biasa dilanggar, terus lagi di rumah atau di sekolah apa aja pelanggaran yang sering dilanggar. Sok enggak aksan ininya, pikirkan ditulis di bukunya, yang tinggal dipindahin. Sayang waktunya sekitar mungkin 1 menit lagi ya. Kalau misalnya kertasnya di buku aja, yang penting pas presentasi kalian tahu apa yang mau presentasikan. Ya, di buku aja, jangan nunggu yang menggambar. Yang lain mungkin bisa, ayo di buku aja. Apa pelanggaran yang sering dilanggar di sekolah, di rumah, atau di pondok menurut kelompok 1? Di sekolah tidak melaksanakan ya. Terus masuknya di mana itu? Iya, selanjutnya
Sudah. Ayo, siapa yang bagian presentasinya? Hasil presentasinya. Ayo, kelas. Berdiri dulu, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggarannya apa aja yang sering dilanggar di rumah? Masuk ke nama sekolah. Di sekolah masuk ke ya terus masuk ke ya terus apa posternya mana lihat? Ini poster tentang membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang tertinggal nggak coba? Selanjutnya kelompok ini sudah belum, tapi kelompok ini sudah. Ayo tidak usah dijelasan tinggal bacanya ada ya. Siapa yang tidak bisa dipindahkan ke poster di sini ada di buku, jadi pas presentasi tinggal ditulis ya. Ada lahan buat presentasi. Fokus sama tugasnya. Sudah? Ada belum? Kalau gambarnya sudah selesai, pelanggarannya tidak apa-apa di kertas yang lalu. Di poster sama pelanggaran di sana. Ya. Apanya? Pelanggarannya. Ya sudah. Sudah tadi. Nggak apa-apa. Di sini masukin aja di sana. Ya. Berarti selanjutnya tidak ngobrol, fokus sama kecuali diskusi ya. Udah? Gambarnya udah? Siapa yang presentasi? Ya, silakan berdiri aja. Ini pasti kasih tulisan itu temennya. Belum? Pelanggaran itu. Ada apa deh? Kalau sekarang kelompok kelompok 3 mau presentasi, tolong dengarkan. Yang presentasi berdiri silakan. Apa? Ayo mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimulai sayang. Kalian bikin posternya tentang apa? Tentang? Iya bisa. Dilarang membawa makanan saat jam pelajaran. Iya. Ada posternya. Seharusnya disimpan di depan kelas. Ya. Terus selanjutnya apa? Jadi apa? Tidak memakai helm pada santai. Apa?
Coba ibu lihat ini hasilnya. Mencuri menyebabkan adanya tekanan dari lingkungan termasuk pelanggaran norma tidak memakai helm. Iya, ini masuk. Tapi ibu mintanya pelanggaran yang biasa kalian langgar di lingkungan pesantren, pondok, seperti itu. Kamu udah nulis ya? Cara berpikir juga sama aja. Berarti aku ini apa? Cara berpikir. Ya udah. Selanjutnya kelompok ini terakhir kelompok dua. Yang terakhir itu. Ayo, kalian kelompok terakhir yang baru mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa pesannya? Buang sampah. Iya, buang sampah dilarang membuang sampah sembarangan. Iya. Terus pelanggaran yang biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari baik di pondok, di sekolah maupun di rumah. Apa aja? Ayo, di sekolah apa? Tidak apel, tidak piket, membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Terus di rumah Melawan orang tua, berbohong kepada orang tua. Di pondok itu kalau yang tadi berbohong kepada orang tua masukin ke pondok apa? kesopanan. Iya, di pondok apa? Tidak melaksanakan sholat duha. Dilarang merokok di dalam kurung. Iya. Tidak boleh berpacaran. Iya betul, nggak boleh. Kita lupa lagi. Ya itu masuknya pelanggaran norma Agama, hukum. ya bisa gitu. Bagus. Tepuk tangan. Semua sudah terpresentasi ya. Ibu melihat memang sudah maksimalnya seperti itu. Tapi untuk kelompok yang kurang memperhatikan kelompok, ya kenapa ibu nyuruhnya di kehidupan sehari-hari yang biasa dilanggar apa aja. Tapi tidak apa-apa. Itu bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Alhamdulillah ya. Materi tentang norma sudah ibu sampaikan. Mudah-mudahan tidak sekedar tahu saja, tetapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya buat anak-anak soleh dan soleha. Mangga ditutup dengan pembacaan doa. Amin. Baca doa. Untuk mengakhiri pelajaran adalah kita membaca hamdalah dari para ulama majelis. Alhamdulillah.